Pernah dengar soal gentamisin? Ini adalah antibiotik kelas berat ya, salah satu andalan dokter buat melawan infeksi bakteri yang paling parah sekalipun. Tapi kekuatannya itu datang dengan risiko yang serius juga. Nah, dalam beberapa menit ke depan yuk kita bedah bareng-bareng apa sih gentamisin itu, gimana cara kerjanya melumpuhkan bakteri, dan yang paling penting apa aja peringatan keamanannya yang wajib kita tahu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama si gentamisin ini. Terus, kita bakal intip cara kerjanya yang cerdas banget dalam menyabotase bakteri. Setelah itu, kita bahas kapan obat ini jadi pahlawan dan gimana dosisnya diatur. Nah, bagian terpentingnya nih, kita bakal ungkap sisi gelapnya, risiko dan efek sampingnya, dan kita tutup dengan semua info penting yang harus jadi perhatian. Langsung aja kita mulai. Sip, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin kekuatannya, kita kenalan dulu dong. Siapa sih sebenarnya gentamisin ini dan dari mana asalnya? Jadi gentamisin itu apa? Anggap aja dia ini semacam pasukan khusus. Dia masuk dalam keluarga antibiotik yang namanya aminoglikosida. Dan target utamanya itu spesifik banget, bakteri gram negatif. Nah, ini jenis bakteri yang punya benteng pertahanan kuat yang sering banget jadi penyebab infeksi serius dan susah diobati. Sejarahnya juga membuktikan kalau dia ini bukan pemain baru. Ditemukan di awal tahun 60-an, nggak lama kemudian langsung disetujui untuk penggunaan medis. Dan hebatnya, sampai hari ini, namanya itu masih ada loh di daftar obat esensial WHO. Ini bukti nyata betapa vitalnya peran gentamisin di dunia kedokteran selama puluhan tahun. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren. Gimana caranya gentamisin menghabisi bakteri? Seperti yang tertulis di sini, ini semua soal sabotase pabrik bakteri. Yuk, kita lihat gimana dia melakukannya. Begini cara kerjanya yang jenius banget. Bayangin deh, di dalam setiap bakteri itu ada semacam pabrik protein yang bikin dia tetap hidup. Nah, gentamisin ini kayak penyabot ulung. Dia nyelinap masuk, terus ngerusak salah satu mesin kunci di pabrik itu. Akibatnya, pabriknya jadi kacau, mulai memproduksi protein yang salah dan cacat. Tumpukan protein sampah ini bikin seluruh sistem bakteri berantakan, dan akhirnya bakteri itu hancur dari dalam. Itulah kenapa dia disebut bakterisida. Dia benar-benar membunuh bakteri, bukan cuma melemahkan. Oke, kita udah tahu cara kerjanya yang dahsyat. Pertanyaannya sekarang, untuk infeksi separah apa sih senjata sekuat ini perlu dipakai? Dan gimana dokter nentuin dosis yang pas? Satu hal yang pasti, gentamisin ini bukan buat batuk pilek biasa ya. Obat ini adalah pasukan khusus yang diturunkan untuk kondisi yang mengancam nyawa, kayak infeksi darah atau sepsis, radang selaput otak atau meningitis, sampai infeksi parah di tulang dan jantung. Dan ingat, spesialisasinya cuma buat bakteri. Dia sama sekali nggak mempan lawan virus atau jamur. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah soal presisinya. Dosisnya itu bukan satu untuk semua. Dosisnya dihitung dengan sangat hati-hati, berdasarkan berat badan, dan disesuaikan lagi untuk setiap kelompok usia, dari bayi baru lahir sampai orang dewasa. Presisi inilah kuncinya, memberikan pukulan maksimal ke bakteri sambil menjaga pasien seaman mungkin dari risikonya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, sisi lain dari kekuatan gentamisin. Yuk kita bahas tentang resiko dan efek sampingnya yang serius, yang bikin penggunaannya harus dipantau dengan super ketat. Risiko besar yang pertama adalah kerusakan ginjal, atau istilah medisnya nefrotoksisitas. Dan angkanya lumayan bikin kaget, bisa terjadi pada 10–25% pasien. Kenapa ginjal? Soalnya ginjal kerja keras banget buat menyaring obat ini dari darah. Kabar baiknya, kerusakan ini seringkali bisa pulih lagi setelah obatnya dihentikan. Tapi ya tetap aja, ini resiko serius yang wajib dipantau. Resiko besar kedua adalah ototoksisitas, yaitu kerusakan pada telinga bagian dalam yang menyerang sekitar 11% pasien. Obat ini bisa menumpuk di cairan telinga dalam dan merusak sel-sel rambut halus yang penting banget buat pendengaran dan keseimbangan. Dan yang paling mengkhawatirkan, beda sama kerusakan ginjal. Kerusakan yang satu ini bisa bersifat permanen. Slide ini dengan jelas membandingkan keduanya. Kalau masalah ginjal, gejalanya itu produksi urin menurun dan ada bengkak yang bisa dipantau lewat tes. Nah, kalau telinga dalam, gejalanya itu telinga berdenging, vertigo, sampai kehilangan pendengaran. Memahami bedanya ini penting banget buat deteksi dini. Poin paling pentingnya adalah ini. Nggak ada tombol pembalik atau antidot untuk keracunan gentamisin. Karena itu, strateginya bukan mengobati tapi mencegah. Semuanya tentang pemantauan yang super ketat. Kalau tanda-tanda kerusakan muncul, satu-satunya langkah adalah segera hentikan obat dan kasih perawatan suportif. Kalau lihat semua risiko tadi, jelas banget kan kalau kehati-hatian itu kunci.
Di bagian terakhir ini, kita akan bahas peringatan lain dan interaksi obat yang harus diwaspadai biar penggunaannya tetap aman. Gentamisin ini bisa jadi lebih bahaya kalau ketemu teman yang salah. Menggabungkannya dengan obat lain yang juga membebani ginjal, kayak beberapa obat diuretik atau kemoterapi, itu sama aja kayak ngasih beban kerja ganda ke ginjal. Risikonya bisa naik drastis. Makanya dokter harus tahu semua obat yang lagi dikonsumsi pasien. Kewaspadaan juga harus ekstra tinggi pada beberapa kelompok pasien. Lansia, orang yang punya riwayat penyakit ginjal, atau pasien yang lagi dehidrasi, itu jauh lebih rentan sama efek sampingnya. Buat mereka, pemantauan ketat itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan mutlak. Dan ini dengan cerdas menggambarkan betapa pentingnya kerja tim. Keamanan pasien itu bergantung pada komunikasi yang terbuka antara dokter, perawat, dan apoteker, supaya mereka bisa bareng-bareng memantau, mengenali, dan merespons tanda bahaya dengan cepat. Jadi, inilah gentamisin, sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi, dia adalah penyelamat dari infeksi yang mematikan. Tapi di sisi lain, dia membawa risiko yang nyata. Ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua di dunia medis. Gimana caranya kita terus menyeimbangkan antara kekuatan dan bahayanya untuk memastikan pedang ini selalu digunakan untuk menyelamatkan nyawa, bukan sebaliknya.